Film ini menceritakan tentang ahli biologi laut yang datang ke sebuah teluk terpencil di Norwegia untuk melakukan penelitian. Dan di dalam penelitian itu, ia menemukan banyak sekali kejanggalan seperti perilaku hewan laut berubah aneh, hingga berbagai fenomena yang tak masuk akal yang akan mengantarkannya pada sebuah peristiwa mengerikan. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita mulai. Berlatar di sebuah teluk Norwegia yang mempunyai keindahan struktur alami alam di antara tebing-tebing raksasa. Terlihat ada jet ski melintas di sana dengan dua turis yang sedang menikmati masa liburan mereka. Tak mau melewati masa liburannya, kedua turis itu mengendarai jet skinya dengan beberapa gerakan yang cukup intens hingga tak diduga tak disangka, inilah yang terjadi pada mereka. Seketika lenyap, nggak ada jejak dan kita masih belum diberitahu dengan jelas apa yang terjadi. Sementara itu seminggu kemudian di sudut teluk yang jauh tapi masih satu pulau, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Joanna. Ia adalah seorang ahli biologi kelautan. Di sana ia sedang bertugas mengambil sebuah alat bernama hydrophone, di mana alat itu berfungsi untuk menangkap getaran suara di bawah air. Setelahnya Joanna langsung membawanya ke laboratorium riset untuk mendengarkannya. Saat ia melihat grafik suara spektrogram di layar komputer dan mendengar suara erangan yang sangat berat dan dalam, dia nggak berekspektasi bakal nemuin sesuatu yang aneh. Lalu tak lama kemudian nampak Joanna mendapat sebuah telepon dari atasannya yang menyuruh untuk melakukan inspeksi dan pengecekan kualitas air di sebuah peternakan ikan yang berlokasi di pesisir barat. Awalnya Joanna menanyakan kenapa bukan otoritas keamanan pangan yang melakukan pengecekan, karena itu menyangkut peternakan ikan dengan produksi besar. Tapi di situ atasan langsung ngomong bahwa ada perilaku hewan laut yang menyimpang secara ekstrim, seperti kawanan lumba-lumba dan paus yang tersesat jauh ke perairan dangkal, juga ikan-ikan yang berlarian ke darat. Dan saat Joanna mendapat kiriman videonya, pemandangan memang tak masuk akal bagi seorang ilmuwan seperti Joanna, di mana ribuan ikan melompat naik ke daratan secara serentak, seolah lebih memilih mati kekeringan daripada harus tetap berada di dalam air. Akhirnya Joanna pun ke pesisir barat untuk melakukan inspeksi. Sementara Joanna dalam perjalanan, adegan berpindah pada seorang pria tua bernama Josh. Dia itu adalah pemilik ternak ikan yang tadi dibahas. Saat itu dia sedang kedatangan investor dari Cina yang akan berinvestasi pada peternakan ikan salmonnya, dan Josh membawa investor itu ke lokasinya. This is where the magic happens. Di lokasi ada Eric sebagai penanggung jawab dan George sebagai kepala teknisi. Dari lokasi dan alat yang selengkap itu, terlihat jelas ya lur, ini bukan peternakan abal-abal. Di sana si bos menjelaskan pada calon investor bahwa mereka akan meluncurkan sebuah teknologi bernama Sonic Lice yang fungsinya menciptakan gelombang suara untuk mengusir parasit-parasit yang mengganggu salmon. Josh juga menjelaskan bahwa mereka tak menggunakan zat kimia karena bisa merusak kualitas daging. Maka dari itu dengan teknologi ini, Josh menjamin bahwa salmon yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang sangat premium. Sonic Lice, the future of salmon. Thank you, George. But the transducer is the heart of Sonic Lice. Elegant stuff. Nampak investor yang tertarik, namun di balik kecanggihan alat itu, belum ada yang menyadari bahwa frekuensi yang mereka pancarkan sebenarnya sedang memicu reaksi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar parasit laut. Kembali pada Joanna, kini dia sudah sampai di lokasi. Ia bertemu dengan polwan setempat, di mana polwan ini adalah istri dari si Josh dan juga ada anaknya di sana yang bernama Maria. Terungkap bahwa Maria lah yang pertama kali merekam fenomena aneh ikan-ikan yang meloncat ke daratan tersebut lalu melaporkannya. Tanpa membuang waktu, Maria bersama dua temannya segera mengantar Joanna menuju titik koordinat di mana fenomena tersebut terjadi. Det her må ha vært dypt nede. Og flere tonner nå. Se på den måten. Jeg skal sjekke min fond. Setelah melihat kejanggalan itu, Joanna langsung menuju ke lokasi peternakan ikan. Dan pas sampai di sana, ia melihat Eric yang sedang menurunkan salah satu alat milik perusahaan.
Setelahnya Joanna masuk ke dalam. Joanna diarahkan masuk ke dalam fasilitas inti. Di sana George, sang kepala teknisi, menyambutnya dan membawanya melakukan room tour untuk memperlihatkan kecanggihan sistem mereka. George menjelaskan dengan sangat detail bahwa seluruh sistem peternakan ini telah dibangun dengan standar keamanan tertinggi dan teknologi otomatisasi yang sangat maju. Ia meyakinkan Joanna bahwa segalanya berada di bawah kendali ketat, mulai dari sensor kesehatan ikan hingga stabilitas jaring di kedalaman. Setelah diceritain soal peternakan, Joanna pun istirahat dan bermalam di sana. Di pagi harinya Joanna kembali melakukan pengecekan lebih dalam. Sambil membawa catatan, ia meminta George untuk memberikannya data log teknologi Sonic Lice milik perusahaan itu. Jeg trenger loggen til Sonic Lice. Terlihat George yang iya doang tapi kayak nggak mau ngasih datanya. Hingga pas Joanna lagi ngambil salah satu ikan salmon untuk diteliti, di situ George bilang ke Eric bahwa Joanna tadi minta data Sonic. Apakah nggak apa-apa kalau dikasih aja? Di situ Eric pun mengiyakan untuk data tersebut diserahkan. Intel. Setelah mendapat data dan aksesnya, Joanna langsung melakukan penelitian singkat di sana. Ia memulainya dengan mengambil jantung dari salmon yang masih hidup untuk melakukan uji stimulasi frekuensi. Joanna ingin melihat bagaimana reaksi jaringan jantung tersebut ketika terpapar gelombang suara dari teknologi Sonic Lice yang dibanggakan oleh peternakan itu. Normal frekvens. Ingen målbare utslag. Di frekuensi sedang jantung itu normal, tapi pas frekuensinya disetting ke tingkat maksimal, jantung salmon tersebut menunjukkan reaksi yang mengerikan. Frekvensen påvirker umiddelbart hjerterytmen. Above blocking level. Selanjutnya adegan menunjukkan salah satu alat peternakan yang tertabrak sesuatu. Erik, du må ta opp fireren. Mengetahui alat rusak karena benturan kecil, George pun menyuruh Eric untuk menaikkan alat dan mengeceknya. Eric dan Joanna bersama-sama mendekat untuk memeriksa kerusakan pada alat yang baru saja diangkat. Awalnya, mereka mengira itu hanya kecelakaan teknis biasa. Namun saat mengamati bagian bawah struktur alat yang sedikit penyok, mereka menemukan sesuatu yang menempel di dalam sana. Mulig tiltrukket av selve lyden. Joanna pun langsung meneliti makhluk apakah itu. Sebagai seorang ahli biologi kelautan yang sudah bertahun-tahun meneliti ekosistem, anehnya struktur dan sel jaringan makhluk tersebut sama sekali tidak terdaftar dalam database spesies yang ia ketahui. Tapi dari situ Joanna menemukan satu fakta, bahwa makhluk itu ternyata memiliki cairan bioluminesensi atau cairan yang memiliki sumber cahaya alami. Secara ilmiah, Joanna tahu bahwa kemampuan cairan bioluminesensi tadi biasanya hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang tinggal di zona laut terdalam, di mana cahaya matahari tidak bisa masuk. Karena di dasar laut nggak ada cahaya itulah, kebanyakan makhluk dasar laut memiliki cairan menyala tersebut sebagai penerang. Bioluminescens? Men da må jo verten være enorm. Berpindah ke sisi lain, kini polisi menemukan jet ski yang di awal film tadi dipakai oleh dua turis. Takk. Di saat yang sama, Eric dan Joanna juga melihat hal aneh. Ada segerombolan ikan yang nampaknya lagi makan bersama, tapi karena dari kamera nggak jelas ikan-ikan lagi makanin apa, Joanna pun memutuskan untuk menyelam dan ternyata inilah yang ia temukan. Tak lain tak bukan, ternyata itu adalah tangan si turis yang naik jet ski itu, lur. Disitulah saat Joanna dan beberapa orang mengamatinya, nampak di tangan itu ada cairan yang nyala-nyala itu tadi, dan jumlahnya sangat banyak hingga nggak bisa dibayangin makhluk dasar laut sebesar apa yang memangsanya. Det er de to savna turistene. Det er bioluminescens. Og med den mengden luciferin som det her, så må dyret være. Kemudian adegan menunjukkan kepiting yang pada naik dari perairan. Juga Eric yang melihat hal aneh ketika ia menurunkan alat Sonic Lice. Tak lama dari itu, nampak ikan-ikan di peternakan pada kesetanan. Karena semuanya masih rancu bagi mereka, akhirnya mereka pun hanya berasumsi-asumsi dan memilih tidur saja malam itu. Nah, di pagi harinya, di kawasan Teluk, kita diperlihatkan beberapa turis yang lagi main perahu melakukan akrobatik jungkir miring pakai perahu. Er du klar?
Rullar inte. Jo, her nede. 2 jam kemudian polisi datang di mana perahu-perahu udah berceceran, tapi tak ada satupun dari mereka yang hidup di sana melihat kejadian itu. Noen som så hva som skjedde? Berkabar-kabar menyebar, Joanna pun yakin pasti ada makhluk yang sedang berkeliaran. Dan karena makhluk kecil yang ditemukan di perahu itu sama kayak makhluk yang ia temuin di tangan, juga di alat sonik bersama Eric, Joanna pun yakin bahwa alat sonik yang mempunyai frekuensi suara terlalu tinggi telah membangunkan salah satu makhluk dan membuat mereka merasa terancam hingga berperilaku agresif. Erik, det er noe gærent med Sonic Lights, ok? Loggene stemmer ikke. Frekvensen når helt ned til bunnen av fjorden. Joanna dan Eric pun langsung ke ruangan George dan meminta George mematikan teknologi sonik itu, tapi di sini George menolaknya karena secara data, teknologi itu telah berhasil membuat salmon-salmon di peternakan mempunyai kualitas premium. Dengan tegas, George juga menyatakan bahwa dia hanya akan mematikan alat jika bosnya lah yang bernama si Josh yang memerintahkannya. Stänger du Sonic Lights? Nej, inte för just den här. Di situ Eric pun langsung nelpon Josh dan menyuruhnya mematikan Sonic, tapi Josh hanya bilang jangan panik, aku akan segera ke sana. Nah, sebelum ke peternakan, Josh yang lagi urusan meeting tanda tangan kontrak investasi di restoran dasar laut, tiba-tiba melihat hal ini. Amazing. It's a very special guy. Itu tadi ibu-ibu yang jungkir miring itu ya lur. Singkatnya saat Josh sampai ke peternakan, bukannya nurut untuk mematikan teknologi Sonic, padahal ia tadi juga ngelihat hal nggak beres di restoran, Josh tetap dengan tegas menolak mematikan teknologi itu dengan alasan ia bisa kehilangan cuan kalau Sonic dimatikan. Soalnya investor sudah sangat senang karena berkat teknologi Sonic lah, daging salmon mempunyai kualitas baik. Si Josh juga bilang kalau bodo amat mau ngapain, mau apapun resikonya, yang jelas Sonic harus tetap menyala dan malah ia nggak terima kalau ia diberi saran. Ska du väl lära mig om sångnefjorden, Gustav? Sembari mereka berdebat, di sisi lain Maria, anak si Josh, lagi ngebangun kapal-kapalan di rumahnya. Tapi karena kapal itu kurang penutup kepala, mereka pun ke peternakan dan karena mereka nggak tahu yang ngambang warna kuning itu ternyata adalah modul teknologi Sonic dan mereka kira cuman pelampung biasa, salah satu temannya malah nyelem buat melepaskan pengait alat Sonic tersebut dari posisinya, hingga beginilah yang terjadi. Di ruangan mereka yang mendapat sinyal bahwa modul terputus pun pada panik semua. Pas mereka pakai teropong buat melihat posisi modul 3, ternyata Maria lah yang ada di sana. Tak menyadari apapun bahwa saat modul Sonic dilepas dan hal itu tentu membuat modul tenggelam makin dalam ke dasar laut sesuai hukum fisika air lur. Semakin dalam sesuatu tenggelam, maka tekanan air yang padat akan membuat frekuensi suara bergema lebih keras di kedalaman. Dan seketika, reaksi si monster yang makin merasa terganggu pun melakukan perlawanan. Beruntungnya mereka semua berhasil kabur ke dalam kapal anjungan. Tapi tak lama dari itu, ternyata si monster masih melakukan serangan. Keadaan makin parah ketika beberapa jangkar penahan terputus. Dan si monster Kraken itu, dimana diketahui bentuknya emang gurita raksasa, ia menggunakan tentakel atau jari-jarinya untuk menyusuri setiap sudut ruangan. Dari yang tadinya siang bahkan sampai malam, Kraken itu masih terus merayap di celah-celah.
kericuan itu, nampak Josh dan Maria yang terpojok di salah satu sudut atap kapal. Mereka pun mencoba nekat kabur dengan cara nyebur. Tapi karena tak mungkin bisa kabur dari kejaran Kraken, Josh pun berkorban menyelamatkan anaknya dengan cara seperti ini. Vi må hoppe. Sementara itu di dalam ruangan operator, Eric dan Joanna yang berhasil lolos dari ikatan Kraken dari tadi mencoba mematikan sistem Sonic Lights, tapi nampak mereka selalu gagal hingga Joanna menemukan cara mematikannya. Ternyata dipukul beres, lur. Setelah frekuensi Sonic berhenti, akhirnya si Kraken pun mulai tenang dan tak seagresif sebelumnya. Di kesempatan itu, si Eric langsung mengambil flare gun, menembakkannya ke arah langit, berharap siapapun melihatnya dan segera melakukan bantuan evakuasi. Den kommer i krise. Tapi bukannya bantuan yang datang, di antara cahaya itu malah nampak Kraken yang masih berdiri, masih terlihat agresif. Mengetahui makhluk itu takkan pergi semudah itu dari sana, Joanna pun menanyakan pada Eric apakah masih ada transducer yang tersisa. Diketahui transducer ini adalah komponen yang mengubah energi listrik menjadi gelombang suara frekuensi tinggi, dan transducer itulah yang digunakan sebagai senjata utama di teknologi Sonic Lights sebelumnya. Di situ rencana Joanna sederhana dan masuk akal. Ia akan membawa alat tersebut mendekati Kraken dan memicunya pada tegangan maksimal untuk menciptakan kejutan saraf pada Kraken. Berharap ledakan frekuensi ini akan memberikan rasa sakit yang luar biasa pada si Kraken, memaksanya untuk mundur kembali ke dasar laut. Akhirnya tanpa membuang waktu, Joanna dan Eric mempersiapkan transducer itu sebagai serangan terakhir yang bisa mereka lakukan. Setelah semuanya siap, Joanna pun sendirian menuju pertengahan, mencari posisi, dan di sana juga ada nampak seorang kakek-kakek yang sedang mendayung perahunya. Joanna yang tak melihat itu pun tetap meneruskan niatnya hingga ia tiba di lokasi yang menurutnya tepat, dan disitulah dia mengaktifkan alat itu. Anehnya entah apa yang terjadi, begitu alat diaktifkan, Kraken tersebut ternyata sama sekali tidak terpengaruh oleh frekuensi tinggi itu. Alih-alih menyerang alat itu, si Kraken malah menyerang Joanna, bahkan melilitnya ke dalam air. Di dalam air, Joanna dipelototin oleh Kraken. Beruntungnya di waktu yang tepat, alat itu tiba-tiba berfungsi sebagaimana tujuannya. Akhirnya berkat ledakan itu, Kraken pun berhasil dilumpuhkan dan Joanna bisa selamat. Dan dari adegan barusan kalau ada yang nanya, kenapa si Kraken seraksasa dan sekuat itu aja tumbang sama ledakan frekuensinya, tapi kok si Joanna bisa selamat? Jawabannya bisa dijelaskan dengan konsep infrasonik atau ultrasonik spesifik, di mana setiap makhluk hidup memiliki titik lemah pada frekuensi yang berbeda-beda. Nah, setelah ledakan itu, film ini tak memberi visual yang jelas apakah Kraken sudah tumbang atau hanya terlumpuhkan sementara. Yang jelas, film langsung maju pada 1 tahun kemudian, memperlihatkan Maria di atas kapal sendirian di teluk itu. Lalu kamera perlahan bergerak turun menuju kegelapan ke dasar laut. Di sana, di antara puing-puing besi dan bangkai kapal peternakan yang sudah mulai berkarat dan ditumbuhi lumut, terlihat sebuah selaput besar yang berdenyut pelan, semacam kepompong atau kantung regenerasi. Hal itu menandakan Kraken itu tidak mati, ia sedang memulihkan diri, berevolusi, atau bahkan mungkin sedang berkembang biak. Adegan ini menegaskan bahwa perjuangan Joanna setahun lalu hanyalah kemenangan sementara